lagi. Kita udah sampai lagi di SMA Negeri 7 Medan untuk menjuri lomba baca puisi tingkat SMA Kota Medan ya. Ini di belakang saya pas pamflet SMA Negeri 7 Medan. Nah, kabarnya pesertanya ada 16 ya, tersebar dari berbagai SMA ya di Kota Medan. Jadi mudah-mudahan seru dan keren-keren semua. Jadi ikutin terus vlog saya sampai selesai. Kita masuk dulu. Hai. Alumni Unimed. Oh iya. Bawa Masih di peserta? Iya, Pak. Oh, iya, mantap. Oke, samping saya ada Bang Ronald Tarakindo nih, salah satu seniman Sumatera Utara. Halo, saya sapa dulu Bang penonton kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kalian selalu bahagia, jangan lupa tersenyum hari ini. Mantap. Jadi gimana nih Bang? Ini Abang juri di Juri di lomba cipta puisi. Cipta puisi. Ada Nanti, berapa peserta? Kalau peserta nggak tahu nih lah. Yang pasti apa lebih dari satu lah. Lebih dari satu ya. Lebih dari Harapannya nanti setelah mereka terpilih jadi pemenang gimana nih? Iya. Kalau kita paksakan anak-anak jadi penulis, belum tentu semua jadi penulis kan? Betul. Ya kan? Ya setidaknya nyangkutlah satu atau dua orang yang bakal meneruskan generasi-generasi penulis. Nah gitulah, penulis. Penulis di tingkat SMA. Nah, tingkat SMA. Puisi. Mudah-mudahan lanjut terus. Kalau bisa jumpa lagi nanti di EBS. Mantap. Oke, kita jalan dulu yuk. Jalan, Kita ayo, Pak jalan. Kak Ibnu sama teman-teman yang lain ya. Oke. Oke, jalan ke kantin kita dulu. Jumpai kawan-kawan yang lain. Ini kantinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kan canggih dia. Apa kabar Bang Anda? Enggak, dia harus beda-beda dia. Sehat? Wah, aduh sehat. Mantap ya. Iya. Aku udah duluan sarapan tadi. Iya, di mana? Sarapan udah Baca sampai. puisi pun di sini. Kalau sarapan ya. Di Udah sini sarapan. ada donaturnya kalau sarapan. Oh gitu. Aku udah sarapan tadi. Titik. Aku juga gitu. Ah ya betul. Kopi hitam ya. Makin lurus. Apanya? Iyalah. Ayo, Namanya suaminya ganteng. Iya. Jadi nggak langsung ngikutin. Apanya? Mirip Anggi ya kan? ayo. Oke, kita masih menunggu pembukaan ya dari Dewan Kepala Sekolah atau panitia. Sekarang pukul 8:05, mungkin sebentar lagi akan pembukaan sambil nunggu kawan-kawan juri yang belum hadir ya. Ingat waktu SMA dulu guys. Pasti bakal seru nih karena perlombaan baca puisi ya. Nah, mudah-mudahan nanti kawan-kawan juga menikmati dan menjadi pembelajaran yang paling penting bagaimana teknik pembacaan puisi yang pas, yang menarik. Nanti juga akan ada bincang-bincang dengan dewan juri ya. Jadi ikutin terus vlog saya sampai selesai. Oke, kita menuju lokasi pembukaan. Setelah Andi. Apa itu? Oh, ini kita. Baru ingat. Tadi Oh, jurinya. enggak, ini siapa ya? Kok tahu orang ini? Malah kan terkenal bilangnya kan. Iya, aku kok kenal Iya, banyak dia orang. terkenal. Lupa baru sadar dia, juri vokal solo dulu. Itu kan yang kawan-kawan kita biasa itu, si Bang Pedro gitu. Iya, cuma dia kan belum. Mana ini di lantai berapa? Lupa. Jadi tempat tadi Bang, pertama kita masuk sebelah kiri. Kapan undangan seniman masuk kampus? Iya, awak nunggu-nunggu dari Unimed kapan acara seniman masuk kampus. Apalagi ketua jurusannya sama-sama pernah ikut lomba menulis Puisi. tingkat nasional. Cerpen atau menulis tingkat nasional. Menulis tingkat nasional ketua jurusannya. Oke. Kalau nggak salah menulis cerpen itu kalau nggak salah. Lomba menulis cerpen tingkat Jadi tinggal nasional. undangan dari Unimed ya. Iya, Muhairina kan? Muharina. Muharina. Oke, Karina ada persoalan nih dari Bang Iya. Rauda. Biar sekalian nostalgia karya kita. Ya kan? Oke, semoga ya Bang. Oke, amin. Iya, dia. Oke, Bray semua kita udah di ruangan. Ini kenalkan dulu dewan juri yang pertama di ujung sana ada Kak Ibnu Hajar. Beliau ini seorang praktisi juga seorang guru di mana Kak Ibnu? SMA Negeri 3 Medan. SMA Negeri 3 Medan, ya kan? Ini yang pertama. Juri yang kedua ada Kak Rauda Jamba. Ini nggak usah lagi sanksi kita. Iya. Beliau ini adalah seniman dan budayawan Sumatera Utara. Wow, WOW. WOW, ya kan? Ngajar sehari-hari di mana Kak? Oh, kalau ngajar sekarang fokus di satu tempat aja, Pancabudi, SMK Pancabudi. Mantap. Halo semuanya, say halo dulu. Hai. Iya. Udah siap bertanding ya semua ya? Mantap.
Oke, sebentar lagi akan kita mulai, masih menunggu persiapan ya. Oke, ini suasana di dalam. Kurang kuat. Semangat pagi! Pagi! Baik, hari ini selamat datang di SMA Negeri 7 Medan. Hari ini kita akan melaksanakan lomba baca puisi tingkat Kota Medan untuk lomba FLS 2N ya di tahun 2023. Ternyata juri-juri kita pada hari ini adalah juri-juri sangat berkompeten dan kita harapkan kalian nantinya akan menjadi pemenang yang sangat berkompeten yang bisa mengharumkan nama Kota Medan tentunya di provinsi, dan dari provinsi mengharumkan nama di nasional. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sajak Raja Wali, karya Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah kelasan dan kebebasan tanpa sukma. Tujuh langit, tujuh Raja Wali, tujuh cakrawala, tujuh pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bermata mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu pencemar langit yang durhaka! Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah kebebasan
kekuasaan dan kebebasan tanpa sukma. Tujuh langit, tujuh rajawali, tujuh cakrawala, tujuh pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi, mengalah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu, pencemar langit yang durhaka! W.S. Rendra dalam sebuah karya Sajak Raja Wali. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung duri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menang. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. Tujuh langit, tujuh Raja Wali, tujuh cakrawala, tujuh pengembara. Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa mengolah hidup. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati dari Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan dia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu, pencemar langit yang durhaka! Sajak Raja Wali, karya Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa merubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung. Raja Wali adalah pacar langit,
Dan di dalam sangkar besi, Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi, duduk bertapa mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia. Ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu, pencemar langit yang durhaka. Saja Raja Wali oleh PS. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan dia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu, pencemar langit yang durhaka. Saja Raja Wali, karya Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi, masuk memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbangun tinggi, membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua
Sajak Raja Wali, karya W.S. Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nur. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. Tujuh langit, tujuh Raja Wali, tujuh cakrawala, tujuh pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi, duduk bertapa mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa pemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia. Dan ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu pencemar langit yang durhaka! Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. Tujuh langit, tujuh Raja Wali, tujuh cakrawala, tujuh pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi, duduk bertapa mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu pencemar langit yang durhaka! Sajak Raja Wali, karya W.S. Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa
bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. Tujuh langit, tujuh Raja Wali, tujuh cakrawala, tujuh pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa, mengolah hidup. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan ia akan mematu kedua matamu. Wahai kamu, pencemar langit yang durhaka. W.S. Rendra dalam sebuah karyanya, Sajak Raja Wali. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. Tujuh langit, tujuh Raja Wali, tujuh cakrawala, tujuh pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang
Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa mengolah hidupnya. Hidup adalah merjang-merjang kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan dia akan mematuk kedua matamu, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. W.S. Rendra dalam karyanya Sajak Raja Wali. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan. Tanpa sukma, 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa mengolah hidup. Hidup adalah merjam-merjam kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua matamu, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Sajak Raja Wali, karya W.S. Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung. Raja Wali adalah pacar langit, dan dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti
bahwa langit selalu benar. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi, duduk bertapa mengolah hidup. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua mata. Wahai kamu, pencemar langit yang durhaka! Saja Raja Wali, karya W.S. Tendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi, duduk bertapa mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia. Dia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu, pencemar langit yang durhaka! Sajak Raja Wali, karya W.S. Tendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali
selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan. Tanpa sukma, 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di dalam sangkar besi, duduk bertapa, mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kematapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu, pencemar langit yang durhaka. Sajak Raja Wali, karya Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi, duduk bertapa, mengolah hidupnya.
terjadi kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari tanpa kemantapan hati Raja Wali. Mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu, pencemar langit yang durhaka. Mbak, beri tepuk tangan sekali lagi dong. Akhirnya Induri ya, lomba membaca puisi S2N tingkat Kota Madia, Kota Medan, akhirnya kami jenjang SMA ya. tugas mulia dari sekolah ya. Sudah ada 16 peserta yang mengikuti. Dalam beberapa waktu ke depan, Dewan Juri akan bersidang isbat ya, dengan menentukan kapan awal pemenang ini Oke, kita ketemu lagi nanti setelah dan siapa pengumuman ya. pemenang 1, 2, dan 3. Betul ya Pak ya? Betul ya Bang? Kita sudah siap untuk menilai dan sudah dapat 3 orang pemenangnya. Jadi siapapun pemenangnya nanti mudah-mudahan bisa memotivasi lagi untuk belajar lebih giat lagi. Jangan berbangga diri yang menang, dan yang belum menang bukan yang kalah, yang belum menang jangan berkecil hati. Baik kepada Bapak Dewan Juri, untuk tidak memperpanjang kalam saya dan tidak memperbanyak lebay-lebay saya persilakan kepada Bapak Dewan Juri untuk mengumumkan siapa pemenang dari lomba baca puisi dalam FLS 2N tahun 2023 tingkat SMA di Kota Medan. Yang selalu saya bilang, kita punya daya hipnotis. Daya hipnotis ada di mata. Jadi kalau misalnya dia baca puisi, matanya kosong gitu aja, tapi bacaannya bagus, vokalnya bagus, itu kan jadi sekedar larinya ke teknik, ya kan? Ke teknik. Nah, matanya bermain, penafsir, pemahaman, paham dia enggak? Kalau dia baca puisi, seperti yang saya bilang tadi, doa. Tapi bacanya gimana? Tuhanku, dalam termamu aku selalu menyebut namamu, biar susah sungguh. Ya kan, itu udah apa namanya itu? Udah marah kan, sementara doa itu apa? Memelas. Iya, berharap. Yang namanya ngarep memelas. Nah, berarti kan salah penafsiran, salah pemahaman. Vokal bagus kan, kira-kira gitu. Tapi pemahamannya gagal. Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Nah, ya kan? Ya itulah, itu tadi penafsiran, pemahaman, interpretasi. Nah, kalau sudah vokal oke, interpretasinya dasar, biasanya ekspresinya otomatis, nggak bisa dicetak-cetak, dia keluar dengan sendirinya. Kalau tersenyum, tidak hanya bibir yang tersenyum, tapi semua mata tersenyum, wajah kita, ekspresi mimik kita tersenyum, tidak hanya bibir. Kalau dia gembira, tidak hanya bibir yang ketawa, mata juga nampak orang tertawa. Ekspresi itu mimik ya, mimik, pantomimik. Nah, otomatis juga gesturnya, body language-nya, ya, bahasa tubuhnya, dia otomatis ya keluar sendiri, nggak bisa dicetak. Nah, kau baca puisi kalau ada kata merdeka, angkat tangan kanan ya, kakinya majukan ke depan, itu namanya robot. Ya kan, itu robot. Jadi dia tidak menghayati. Jadi betul-betul dihayati. Nah, kalau tiga-tiga oke, vokal oke, interpretasi oke, ekspresinya muncul sesuai dengan interpretasi dan pemahamannya, maka harmonis. Nah, harmonisasi itulah masuk dalam penampilan. Ya kan? Harmonis kan? Kalau udah harmonis enak kan? Nah, kalau sudah harmonis, semua juri pasti akan
terpesona dan terkagum-kagum. Makanya saya bilang tadi, kalau kamu secara keseluruhan total bagusnya, kesalahan-kesalahan kecil itu nggak ditengok lagi. Kalau udah total, nah biasanya yang total itu juri pun juga akan sepakat. Makanya kami memilih juara berdasarkan nominasi. Ya, harus masuk 3 juri. Misalnya si A sama saya juara 1. Si A ini, tapi 2 juri lagi dia juara 17. Bapak itu juara 17 yang si A. Bapak ini juara 16. Dia nggak masuk nominasi, berarti coret punya saya itu. Mana tahu adik saya itu kan, gitu kan. Mana tahu saudara saya, mana tahu kawan saya. Ya kan, kok saya sendiri yang tinggi, yang lain malah nggak masuk. Pemenang diambil 3, nominasi 5, 6 pun tak masuk. 16 sama 17, jauh kali, coret. Nah, kalau seandainya si A sama saya juara 4, sama bapak itu juara 3, sama bapak ini juara 5, kan masuk nominasi kan? Nah, tinggal kita susun berapa orang yang masuk nominasi 3-3, yang akhirnya dapat 3 orang, lalu kita jumlahkan nilainya dan carilah kesalahan-kesalahan dan kebenaran-kebenarannya. Kelebihan, ya itu masing-masing juri punya catatan. Ya, sama tadi disebut misalnya Kirjo Muljo, ya kan? Itu catatan. Seharusnya Kirjo Mulyo, ya kan? Ejaan lama gitu ya kan? Kirjo Mulyo. Tugas Iya. Bapak pembimbing lah ya. Iya, itu kan. Nah, jadi total dia. Dan anak-anakku, kalau kamu berada di seni pertunjukan, baca puisi ini kan seni pertunjukan juga. Ya, nyanyi seni pertunjukan juga, pidato seni pertunjukan juga. Jangan takut jelek. Kau akan menemukan kewarasan ketika kau tunjukkan kegilaan. Ketika kau malu menunjukkan kegilaanmu, kau tidak akan pernah menemukan kewarasan. Gila dalam pengertian apa, nak? Positif, kreatif. Misalnya ada acting menangis, malu kok nanti takut jelek muka acting nangisnya. Ya nggak keluar lah ekspresinya, nggak keluar kan? Karena malu tadi. Letakkanlah malu itu pada tempatnya. Nah, karena ini anak sekolah ya kan, letakkanlah malu itu pada tempatnya. Yang baik pun kalau misalnya tidak pada tempatnya, salah juga. Jadi yang baik pun harus pada tempatnya, yang jahat pun harus pada tempatnya, ya kan? Nah itu yang harus kita tahu. Kalau dalam pelajaran bahasa, adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oh Pak, kok adik simba? Ya kalau 5W1H bahasa Inggris. Ya kan? Ini bahasa Indonesia, adik simba. Apa yang kita lakukan, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dia harus total. Nah, positifnya apa? Yang hadir di ruangan ini sebenarnya adalah para juara, tadi udah sebutkan. Jutaan zigot, jutaan sel yang berkandung telur. 9/7. Ya kan? Ketika ibu kita hamil itu yang berhasil cuma satu. Itulah pemenang. Jadi dalam di perut aja kita udah berkompetisi. Jutaan itu berkompetisi. Yang berhasil keindung telur cuma 1. Dan itu yang lahir. Yang lahir siapa itu? Pemenang. Siapa pemenang? Ya kita ini. Nah, ketika kamu sudah lahir sebagai pemenang, jangan pernah mau jadi pecundang. Ya kan? Apa beda pemenang sama pecundang? Pemenang selalu memberikan yang terbaik. Salah satu caranya adalah tidak hanya membuat dirinya hebat, tapi dia juga melahirkan orang-orang hebat lainnya. Sedangkan pecundang ngikut, follower, tidak kreator. Terutama yang diikut apa? Yang jelek-jelek. Disuruh baca puisi di TikTok malu dia, tapi pakai aplikasi jelek mau dia, ya kan? Oh kan ada tuh. Nah itu pecundang itu, nggak kreatif. Oke, kira-kira bisa dipahami. Jadi kalau memang ingin mengasah kemampuan lagi, ini bukan promosi, nggak ada hubungan dengan saya. Itu di Unimed selalu banyak lomba. Sekarang ini yang terdekat teater LKK Unimed ada lomba amuk Teater. ya. Kalau mau ikut lomba
baca puisi ada, cipta puisi ada, cipta cerpen ada, monolog ada, main drama ada, ikut lomba. Itu 19 Juni itu tutup pendaftaran. Nah berikutnya Gebiar Bulan Bahasa di jurusan. Nah siap-siap. Nah ini apanya? Pak Anggi yang menjadi koordinatornya kalau untuk itu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya. Kalau nggak ada, mantap. Biar kita dengan lomba langsung ya kan, pemenangnya. Oke, motor tank bawa kayu. Thank you. I love you. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan bimbingan dan arahan bagaimana sebenarnya membaca puisi tersebut. Nah, sekarang waktunya akan saya bacakan siapakah yang terbaik dari yang paling baik dan terbaik paling lagi pakai ter ya kan. Nantinya di wilayah 1 yang akan mendampingi dari Serdang, karena kita itu berada di wilayah 1. Jadi nanti kita sama-sama berjuang dari wilayah 1 mendampingi dari Serdang untuk mengikuti kegiatan FS2N tingkat provinsi. Saya akan bacakan dari juara berapa? 3. Jadi juara 3 ya. Juara 3. Oke, baiklah. Sebagai juara 3, nilai 936, NPP 07. Juara kedua dengan nilai 945, NPP 08. Ya, juara satunya adalah NPP 01 dengan nilai 960. Jadi oksigen nih. 1, 2 senyum yang manis. Pemenang itu harus manis. 1, 2. 3. Ini Bang. Ini juga SMA 3 tuh. SMA 3 mana? Lagi. Lagi Bu. Iya. Terus aku Iya. Oh, masih ada lagi? Ibu itu mau foto laporan sekolah. Iya. Laporan untuk sekolah. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah semua udah beres, udah diumumkan juga dan sudah ditandatangani berita acara. Terima kasih untuk semuanya. Kita kembali ke pekerjaan lain yang sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.